Perkenalkan, nama aku Diva Delvano Haryanti, NPM 2562201007 dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Nikola Saputra dengan NPM 2561201020. Saya dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ibnu Setiawan dengan NIM 2561201027 dari Prodi Manajemen. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Unsur-unsur pembentukan nilai-nilai Pancasila. A. Zaman pengaruh kebudayaan asli atau awal bangsa Indonesia. Para ahli bersejarah berpendapat bahwa Indonesia telah mengenal unsur-unsur pembentukan Pancasila bahkan sebelum kebudayaan Hindu masuk. Nilai-nilai Pancasila sudah ada sebagai embrio dalam nilai kehidupan masyarakat. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu, orang-orang sudah mengenal pengakuan dan pemujaan terhadap kekuatan yang mengatasi manusia. Contohnya di Kalimantan ada sebutan hati atau sangyang yang kemudian menurun menjadi Tuhan. Di Jawa ada sebutan hyang atau goang, dan Tapanuli ada Ompu Dewata. Rasa kemanusiaan dan sikap terbuka bangsa Indonesia ditunjukkan dengan kesediaan bergaul dengan orang dari negara lain yang membuka jalan bagi masuknya kebudayaan luar. Bukti sejarah menunjukkan bahwa hubungan antar bangsa sudah ada sejak zaman kuno yang mempermudah masuknya kebudayaan Hindu. B. Zaman pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha. Dengan masuknya pengaruh Hindu dan Buddha, masyarakat Indonesia mulai memuja kekuatan yang mengatasi persoalan manusia yang diwujudkan dalam bentuk dewa-dewi seperti Brahma, Wisnu, Siwa, dan Adi Buddha. Pergaulan yang insentif dengan bangsa lain seperti India dan Cina menunjukkan kemanusiaan yang makin berkembang. Pengaruh Hindu menyebabkan munculnya ikatan masyarakat baru berupa kerajaan menggantikan ikatan kesukuan sebelumnya. Meskipun ada sistem kasta, musyawarah tetap berjalan. Raja memiliki dewan penasihat, sementara di kalangan masyarakat yang jauh dari istana, kebiasaan lama dalam masyarakat komunal masih hidup di daerah. Sikap mengabdi kepada raja berkembang, namun kesejahteraan umum tetap diperhatikan terlihat dari pembangunan bendungan, tanggul, dan pembebasan pajak desa. Semua ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang menjadi embrio Pancasila tetap bertahan. Sikap persaudaraan dan toleransi antar umat agama Hindu dan Buddha dibuktikan dengan lokasi bangunan ibadah yang berdekatan dan sinkretisme dalam relief candi. Puncak toleransi digambarkan oleh Empu Tantular dalam Sutasoma sekitar 1360 meter yang menyatakan bahwa zaman Majapahit hiduplah sesuana seperti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, dan Mangruah. C. Zaman pengaruh kebudayaan Islam. Pengenalan agama Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-13, tetapi penyebaran menjadi meluas setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Agama Islam mengubah pemujaan dewa-dewa menjadi pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak penganut Hindu dan Buddha yang beralih ke Islam, meskipun sebagian tetap bertahan di daerah seperti Tengger atau pindah ke Bali. Meskipun tersebar luas, tingkat ketaatan beragama orang Indonesia bervariasi. Pada masa Orde Baru, diperkirakan hanya 20% yang taat, sementara Muhammadiyah menyebutkan angka 25% pada tahun 1985. Penganut Islam di Indonesia mampu bekerjasama dengan penganut agama lain, terutama dalam perdagangan antar bangsa, seperti VOC dengan Sultan Haji dari Banten dan Sultan Mataram. Islam mengangkat derajat orang bawahan dan tidak memandang kasta, berbeda dengan sistem kerajaan feodal yang cenderung berkuasa secara absolut. Perkembangan agama Islam juga memunculkan kekuatan dari Barat yang mengancam kebebasan, sehingga semangat cinta kelompok dan daerah bertambah dengan semangat mempertahankan kebebasan. D. Zaman pengaruh kebudayaan Barat atau kolonialisme. Bangsa Barat mulai memasuki Indonesia sejak abad ke-16, didorong oleh faktor perdagangan, penyebaran agama Kristen, dan petualangan. Kedatangan mereka pada awalnya disambut dengan sikap bersahabat, namun berubah menjadi permusuhan karena tujuan mereka untuk menguasai negara. Bangsa Barat menjadi perantara masuknya agama Islam, Kristen, Katolik, dan Protestan ke Indonesia. Mereka juga memperkenalkan unsur budaya kompleks seperti pakaian, cara bertani, dan teknologi, serta pendidikan modern. Kedatangan mereka menyebabkan peperangan dan penjajahan. Situasi dan kondisi penjajahan memberikan peluang bagi
integrasi nasional yang secara bertahap, di mana kesatuan nasional yang ada sekarang ini berasal dari kesatuan kolonial. Pembentukan bahasa Indonesia melewati tahap perjuangan dan kesadaran bahwa kemerdekaan hanya bisa dicapai oleh satu bangsa yang bersatu. Perjuangan tidak hanya untuk merebut kemerdekaan, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat baru yang demokratis, adil, dan makmur, seperti ide-ide dari Barat. Pergerakan bangsa dipersenjatai dengan berbagai ide dan pemikiran dari Barat, seperti kesamaan, kebebasan, demokrasi, nasionalisme, dan sosialisme yang menolak semangat kepribadian dan feodalisme. Zaman pencarian bentuk dan kebudayaan nasional Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, berkembang 3 paham politik utama yaitu nasionalisme, islamisme, dan marxisme. Pada tahun 1923, muncul partai baru bernama PPKD atau Perkumpulan Politik Katolik Djawi atau Indonesia, yang meskipun berlandaskan Katolik, digolongkan dalam paham kebangsaan murni karena memperjuangkan negara kebangsaan. Hal ini menunjukkan keragaman Indonesia yang disatukan dalam semangat kebangsaan, seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 1928. Pergerakan tersebut bersifat kemanusiaan dan mengutamakan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat, mengingat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pandangan politik modern ini tetap mempertahankan jiwa keagamaan yang dirumuskan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 2. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. A. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sebagai taktik menarik simpati rakyat Indonesia di masa Perang Pasifik. Badan ini diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dengan 69 anggota yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki dan menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan, termasuk perumusan dasar negara dan undang-undang dasar. Pembentukan BPUPKI merupakan janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia sebagai upaya menarik simpati rakyat karena Jepang dalam posisi terdesak pada Perang Pasifik. Jepang berharap rakyat Indonesia bersedia membantu mereka melawan sekutu jika kepercayaan mereka kembali pulih. Pembentukan dan pengumuman BPUPKI diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Bersenjata Jepang di Asia Tenggara. Badan ini diresmikan secara resmi pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari lahir Kaisar Jepang, yaitu Hirohito. Susunan anggota BPUPKI terdiri dari 60 tokoh pergerakan nasional Indonesia dan 7 orang perwakilan Jepang dengan total 67 anggota awal. B. Masa sidang BPUPKI. BPUPKI adalah badan yang dibentuk untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk rancangan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar negara. Setelah dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI mengadakan 2 kali sidang, yaitu sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 yang membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin adalah orang pertama yang mengajukan usulan tentang asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Isi usulan tersebut yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Pada hari ketiga sidang BPUPKI, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Mr. Soeparmo mengumumkakan 5 dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, pada hari keempat sidang BPUPKI, tampil Insinyur Soekarno yang mengemukakan pendapatnya tentang calon rumusan dasar negara. Beliau mengusulkan 5 prinsip, yaitu 1.
kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945 yang membahas tentang perumusan rancangan Undang-Undang Dasar. Dengan selesainya sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, selanjutnya dibentuklah panitia kecil yang disebut Panitia 9 yang bertugas untuk menampung perumusan-perumusan yang bersifat perseorangan atau individu. Panitia 9 memiliki 9 anggota, yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Aka Mutzakir, Abi Kusno Cokrosujoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 dibentuk karena kebutuhan untuk mencari modus antara apa yang disebut golongan Islam dengan apa yang disebut dengan golongan kebangsaan mengenai soal agama dan negara. Setelah itu, panitia berhasil mencapai modus itu yang diberi bentuk suatu rancangan pembukaan hukum dasar. Inilah yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pada tanggal 14 Juli 1945, pada masa sidangnya yang kedua, BPUPKI menerima rancangan Mukadimah Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka yang merupakan hasil karya Panitia 9 tentang rancangan Mukadimah Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka. Kemudian, dalam sidang terakhir pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujui rancangan Hukum Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Persyaratan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang tersusun atas pasal-pasal. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juli 1945, hanya merupakan sidang penutup BPUPKI secara resmi. C. Proklamasi dan masa sidang BPUPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang, dan kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, dibentuklah sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, PPKI, atau Dokuritsu Zumbi Inkai, dengan beranggotaan sebagai berikut: Insinyur Soekarno sebagai ketua, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan para anggotanya yang berjumlah 22 orang. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Regimen Widyo Diningrat diundang Marshal Truoji, Panglima tertinggi Angkatan Perang Jepang, ke Saigon, Vietnam, untuk menerima petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan Indonesia. Lalu, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Memang, sebagian terbesar rencana Jepang terlaksanakan, tinggal rencana terakhir yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Setelah itu, akhirnya, pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945, jam 10.00, Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama PPKI setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya PPKI melaksanakan sidang yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan keputusan-keputusan penting seperti 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. 3. Menetapkan berdirinya Komite Indonesia. Sidang kedua PPKI. Setelah selesai melaksanakan sidang yang pertama, kemudian PPKI melaksanakan sidang yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang membahas tentang pembentukan struktur pemerintahan seperti 1. Pembagian departemen atau kementerian pemerintahan yang berjumlah 12 departemen susunan. 2. Tentang pembagian wilayah Indonesia dalam 8 bagian.
Kemudian, setelah selesai melaksanakan sidang yang kedua, PPKI langsung melaksanakan sidang yang ketiga pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 yang membicarakan soal pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. Dinamika pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, awal proklamasi. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sebenarnya sudah memiliki dasar yang kuat untuk menjalankan pemerintahan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Namun, situasi tidak langsung stabil karena Indonesia menghadapi masalah besar, yaitu kedatangan sekutu Danika yang pada 29 September 1945 mendarat di Surabaya. Walaupun awalnya mengaku datang untuk mengurus tawanan perang, Nika justru berusaha menguasai Indonesia secara de facto. Karena tindakan Nika tersebut, sejak 17 Agustus 1945 muncul dua pemerintahan. Yang pertama pemerintahan Republik dan yang kedua pemerintahan Belanda atau Nika. Situasi ini membuat Indonesia harus berjuang keras dalam masa 1945 sampai dengan 1949. Akibatnya, sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 belum dapat dijalankan secara penuh. Untuk memperkuat pemerintahan selama masa perjuangan, dikeluarkan beberapa maklumat seperti yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 16 Oktober 1945. Maklumat yang kedua, Maklumat Pemerintahan 3 November 1945. Dan maklumat yang terakhir, Maklumat Pemerintahan 14 November 1945. Di berbagai daerah, rakyat memberikan perlawanan yang sangat kuat terhadap Inggris dan Nika. Pertempuran besar terjadi di Surabaya, Ambarawa, dan Bandung. Perlawanan rakyat ini membuat Belanda terpaksa melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia. Meskipun beberapa perjanjian sering dilanggar oleh Belanda, perjuangan Indonesia tetap berlanjut. Kegagalan kabinet Syahrir dan Amir Syarifuddin dalam mempertahankan isi perjanjian membuat mereka kehilangan kepercayaan rakyat, sehingga pemerintahan akhirnya diambil alih oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Yang kedua, masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena situasi politik tidak stabil dan kekuasaan presiden menjadi terlalu besar. Setelah Dekret 5 Juli 1959, demokrasi terpimpin ditetapkan, tetapi dalam praktiknya tidak sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara dibentuk tanpa prosedur yang benar, DPR dibubarkan, dan banyak kebijakan dibuat sepihak. PKI makin kuat hingga terjadi pemberontakan. Gerakan 30 September. PKI, kekacauan politik, ekonomi, dan keamanan memuncak dan melahirkan Tritura serta Super Semar yang menjadi awal Orde Baru. Penyimpangan masa Orde Lama dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika dalam menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa sulit. Yang ketiga, masa Orde Baru. Orde Baru lahir setelah gerakan 30 SPKI dan munculnya Super Semar yang memberikan Jenderal Soeharto wewenang memulihkan keadaan. Pemerintahan Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara benar, menata kembali lembaga negara, menertibkan politik, serta memulihkan ekonomi. Orde Baru kemudian fokus pada stabilitas dan pembangunan melalui program-program nasional, meskipun pada akhirnya juga muncul berbagai kekurangan yang memicu reformasi 1998. Yang keempat, masa reformasi. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru memicu gerakan reformasi yang menuntut perubahan di berbagai bidang. Pancasila tetap dipertahankan, tetapi Undang-Undang Dasar 1945 perlu diamandemen karena banyak pasalnya ditafsirkan berbeda dan sering disalahgunakan akibat kekuasaan presiden yang terlalu besar.
Reformasi menuntut penataan ulang lembaga negara seperti MPR harus kembali menjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat. DPR harus mengawasi pemerintah dan membuat undang-undang dengan benar. Presiden perlu dibatasi kewenangannya. MA dan lembaga lain harus diperkuat agar hukum berjalan adil. Perubahan ini bertujuan memperbaiki sistem pemerintahan, bukan merugikan pihak manapun. Karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen beberapa kali dan aturan hukum ditata kembali, termasuk penetapan hierarki peraturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.